Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan tentang hubungan yang membosankan itu menjadi permasalahan yang klise. Bahkan gue pernah bilang di salah satu video gue bahwa bosan itu adalah salah satu bagian dari hubungan. Tahapan selanjutnya dalam berkomitmen adalah kebosanan. Tapi ada beberapa pasangan nih yang bisa tetap harmonis dan meminimalisir rasa bosan itu dengan selalu merangsang ketertarikan. Nah, di video kali ini gue mau ngasih trik rahasia ke kalian untuk membuat pasangan kalian jatuh cinta lagi sama kalian. Jatuh cinta berkali-kali ke kalian akan meminimalisir rasa bosan dalam suatu hubungan. Yang penting kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip, itu syaratnya agar tidak terjadinya miskonsepsi apa yang gue sampaikan. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Inilah pentingnya kenapa gue bilang di video gue sebelumnya bahwa cinta itu butuh alasan. Karena kita adalah manusia, bukan binatang. Dan terlalu naif jika ada orang yang mengaku kalau cintanya tanpa alasan. Sementara setiap proses dalam menemukan cinta itu semua adalah bentuk alasan. Lu mau menyukai dia karena ini dan itu, gak mungkin tanpa sebab. Artinya adalah lu harus pastikan dulu alasan dia kenapa menyukai lu. Kalau dia jawabannya dramatis seperti yang gue bilang tadi, bahwa dia bilang dia mencintai lu tanpa alasan, lu hanya perlu melihat apa yang membuat dia marah. Maka ketika lu melakukan hal sebaliknya, maka itulah alasan dia mencintai lu. Paham gak? Misal dia nggak suka sama cowok yang emosian. Setiap kali lu mudah emosi, dia pasti marah sama lu dan ngambek sama lu. Berarti alasan dia mencintai lu adalah karena lu pria yang mampu mengendalikan emosi. Tapi nggak sesimpel itu. Oke, langsung aja ke trik rahasia yang pertama ya, biar nggak terlalu bingung. Yang pertama adalah pahami sikap lu sebelum jatuh cinta sama dia. Lu coba ingat-ingat lagi tuh dulu sebelum lu berkomitmen sama dia. Karakter dan sikap seperti apa yang ada dalam diri lu. Oke, biar gue bantuin ya. Orang itu biasanya sebelum jatuh cinta akan terlihat sifat aslinya. Sebaliknya, setelah jatuh cinta yang terlihat adalah sifat yang dibuat-buat. Ini umum banget ya, dan wajar terjadi karena memang kita ingin terlihat keren di depan dia. Ingin terlihat seperti pria yang terbaik untuk dia. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan ego dan nafsu, biasanya bakal jadi blunder. Ini juga adalah salah satu penyebab kenapa kalian sering di ghosting. Atau cewek yang awalnya kalian kira suka sama kalian, tiba-tiba dia malah ngilang. Karena terjadinya perubahan sikap ketika kalian jatuh cinta, bro. Yang awalnya kalian terlihat cool, keren, dan berwibawa gitu ya, tiba-tiba kalian melakukan hal sebaliknya ketika jatuh cinta. Nah, mumpung kalian dalam masa kebosanan setelah berkomitmen, lo coba balik lagi dengan karakter lama sebelum jatuh cinta. Mungkin saat jatuh cinta lo terlihat lebih posesif, terlalu berlebihan ketika menegur dia, terlalu jadi satpam untuk mengetahui keseharian dia, terlalu ribet dengan mengharuskan dia laporan ini dan itu ke lu. Coba kalian lakukan sebaliknya. Lu coba lebih fokus ke kerjaan lu dan telepon dia hanya di waktu malam aja dengan komunikasi yang ala kadarnya. Hindari dulu obrolan-obrolan yang bersifat terlalu emosional. Nah, ketika lu udah balik lagi menjadi keren sebelum jatuh cinta, ini bisa bikin dia jatuh cinta lagi sama lu. Paham ya? Terus yang kedua, merangsang kembali rasa penasaran dia. Merangsang kembali rasa penasaran ini akan memunculkan yang namanya harapan dan ekspektasi. Nah, harapan dan ekspektasi adalah salah satu bagian penting dalam jatuh cinta. Ketika lu jatuh cinta nih, imajinasi pertama yang keluar adalah harapan dan ekspektasi. Bener nggak? Dengan cara merangsang kembali rasa penasaran dia akan kembali mengimajinasikan harapan dan ekspektasi dia. Misal, sesekali lu omongin soal tujuan hidup lu di masa depan tanpa menceritakan secara detail ke dia. Lu bilang sama dia bahwa ada sesuatu yang ingin aku persiapkan untuk masa depan kita, dan aku sedang serius untuk menuju ke hal itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk merangsang rasa penasaran dia yang akan menimbulkan harapan dan ekspektasi. Tapi bukan hanya omongan doang ya, beneran lu lakuin. Atau lu bisa tambahkan contoh lain yang bisa merangsang rasa penasaran dia. Gue yakin lu pasti bisa. Terus yang ketiga, berikan sedikit rasa cemburu. Disclaimer ya, di sini gue katakan berikan sedikit. Jangan sampai dosisnya kebanyakan, nanti malah jadi blunder loh.
Bahaya lu. Rahasia yang ketiga ini gue kasih tahu ke kalian, biasanya adalah drama yang paling populer digunakan oleh wanita. Wanita itu sering menunjukkan seolah-olah dia sangat berharga buat lu. Makanya kadang mereka bikin drama yang dimana mereka sengaja menceritakan ada pria yang suka sama dia. Bukan secara gamblang ya, tapi lebih ke kayak minta ditebak gitulah. Intinya si cewek dengan sengaja bikin kita merasa cemburu. Misal nih, dia bilang, ini pinternya cewek nih, dengerin ya. Sayang, kok si Arpani ini sering ngechat aku ya, nanyain makan gitu. Aku jadi ilfil sama dia. Harusnya kan kalau emang teman kerja biasa mah nggak harus kayak nanya makan kayak gitu ya sayang ya. Lu perhatikan kata yang dia bilang tuh, bahwa aku jadi ilfil sama dia gitu kan. Padahal kalau ilfil mah tinggal dicuekin ya kan. Di sisi lain kita nggak bisa nyalahin dia. Kan dia udah ngomong duluan di depan kalau dia nggak suka, tapi dia seolah-olah menunjukkan bahwa ini cowok suka sama gua gitu. Gue yakin sebagian dari kalian pernah ngalamin ini ya. Efek dari apa yang dia lakukan adalah menimbulkan rasa cemburu. Nah, gara-gara rasa cemburu ini muncullah stigma bahwa dia harus lu pertahankan. Makanya indikator dalam cinta itu adalah salah satunya ketakutan dan kesenangan di waktu yang bersamaan. Inilah yang memunculkan efek dopamin atau ketagihan dalam reproduksi hormon di otak kita. Ya, mirip seperti jatuh cinta gitu loh. Ketika jatuh cinta, hormon yang muncul juga biasanya dopamin. Nah, dalam hal ini dia berhasil melakukan itu. Dia memberikan efek ketakutan ke kita bahwa dia bisa aja loh diambil sama cowok lain. Di sisi lain, kita akan ngerasa bahagia dan senang karena dia juga nggak suka sama cowok itu. Keren banget gak dramanya cewek? Keren kan? Nah, daripada video ini terlalu panjang, lu lakuin aja seperti yang cewek itu lakuin ya. Kalau biasanya selama ini lu menyembunyikan wanita-wanita yang suka sama lu memilih untuk tidak menceritakan ke dia karena pastinya bakal jadi masalah gitu kan. Sekali-kali bro, kalian uji nyali deh ya. Coba aja gitu ceritain ke dia kalau ada cewek yang suka sama lu. Habis itu kalian bakal berantem sih, iya. Tapi berantem tipis doang gak apa-apa. Nah, berantem ini penting dalam hubungan, maka kita akan lanjut ke rahasia keempat. Rahasia keempat adalah manajemen konflik. Nah, ini yang paling penting. Manajemen konflik bukan hanya terjadi di marketing doang ya, tapi dalam suatu hubungan juga manajemen konflik ada. Dan tujuannya sama untuk marketing juga yang namanya manajemen konflik ini. Di mana ada suatu masalah yang kita tahu kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan yang menjadi superhero dalam manajemen konflik itu adalah kita. Tunggu dulu. Jangan kalian pikir kayak di sinetron ya. Ya, jangan-jangan kalian mikir bahwa kalian nyewa preman yang sangar, yang coba godain dia, terus kalian datang menghajar para preman. Itu nggak gitu bro, ya itu terlalu cemen. Gue maunya di trik atau rahasia yang keempat ini kita lakukan secara natural, ya. Hubungan tanpa adanya masalah itu cepet banget bosen, karena tidak adanya emosional roller coaster di situ, seperti yang dibilang oleh Robert Greene ya. Emosional roller coaster ini tanpa cewek sadari mereka menginginkan itu. Naik turunnya sebuah emosi, mungkin kalian udah pernah dengar. Nah, berdasarkan dari itu, kalian bisa bikin pasangan kalian jatuh cinta berkali-kali ketika kalian mampu menyelesaikan masalah berkali-kali. Coba deh kalian inget-inget lagi dan kalian rasain bener-bener ya. Ketika kalian punya masalah dan hubungan kalian di ujung tanduk, lu udah keselnya minta ampun sama nih pasangan, tapi kalian bisa melewati itu, lu bisa menyelesaikan masalah itu dan kalian baikan. Mood kalian itu akan nambah 2 kali lipat sebelum kalian punya masalah. Ini pelan-pelan gue jelasin nih. Rasanya itu lega banget, plong banget, dan kalian tambah sayang sama pasangan kalian. Nah, ini berjalan dengan natural aja ya bro ya. Lu bakal bisa bikin pasangan lu jatuh cinta lagi sama lu ketika lu mampu untuk menyelesaikan masalah kalian berkali-kali. Ketika cewek nangis, ngambek, lu bisa tenangin dia, lu bisa memberikan kepercayaan lagi ke dia, itu juga merangsang rasa jatuh cinta lagi. Ya, jadi kalian jangan mendahulukan keluhan mulu ketika ada masalah. Berpikirlah dengan tenang dan coba pikirkan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini tugas pria banget nih, karena kita lebih dominan di logika dan rasionalitas kita. Ya, paham ya? Nah, itu dia tadi 3 trik. Bukan 3 ya, 4 ya. Padahal gue niatnya cuma 3 doang tadi ngasihnya. Pantesan rada panjang ini video ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian bisa memahami apa yang gue sampaikan.
Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, indikator dalam cinta itu adalah harapan dan ekspektasi. Ketika harapan dan ekspektasi itu hilang, maka yang muncul adalah rasa bosan dan ingin mencari rasa baru. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan... ini haus beneran ini. Jangan lupa bahagia.